Halo, selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Tergantung dari Anda mengklik video ini. Nah, hari ini kita ketemu lagi Mas Bud. Iya kan? Ketemu lagi setelah berapa lama kita nggak syuting lagi. Kita kangen sih dengan teman-teman yang ada di sini ya. Hari ini kita akan membicarakan sebuah hal yang lagi anget-angetnya nih. Oke, sedih mas. Loh, kok sedih kenapa? Iya. Teman-teman baru kehilangan rezeki. Emang kita temanya apa sih hari ini? Kita temanya hari ini soal kekejaman perusahaan. Oh, kekejaman perusahaan. Apakah semua perusahaan itu kejam? Belum, tapi insya Allah. Jangan dong, kita berharapnya jangan. Jadi buat teman-teman nanti nakut-nakutin teman-teman yang mau cari kerja loh. Iya. Enggak jahat kok. Perusahaannya enggak jahat, orangnya. Orangnya. Bukan. Peraturannya, kondisinya. Undang-undang. Berarti enggak. Pak Jokowi jahat. Enggak dong, kok kayak gitu. Nantilah ada yang ngotong Pak Jokowi jahat. Enggak, pasti ada nanti. Tapi bukan. Kita bahasanya kali ini bukan tentang Pak Jokowi, bukan tentang undang-undang nih. Kita memang tentang mau bahas yang aman-aman aja lah. Aman-aman kondisi aja. Kerja hari ini sama berita-berita terupdate 2 tahun yang lalu. 2 tahun, 3 tahun yang lalu akan kita coba up lagi biar jadi update lagi. Kita mau ngomongin G30 SPKI. Oh bukan, itu ranah beda. Oh ya, ini kita syutingnya di pas tanggal 30 September. Jadi kita memperingati G30 SPKI. Kalau di dunia kerja jadinya G30 SKPI, Mas. SKPI ya. Mengejar KPI di tanggal terakhir. Betul, bagi yang omsetnya masih jauh, bagi yang proyeknya belum selesai. Betul. Closing. Ayo closingannya. Enggak closing gajinya sunat. Enggak closing tak panggil ke tentara. Bapak disuruh ke kantor. Enggak. Itu gimmick aja ya. Tapi jadi keinget KPI gue sendiri. Ini tanggal 30 belum sesuai target. Aduh. Itu the real G30 KPI ya, betul. Seperti mencekamnya malam ini. Oke, bahasan apa nih kita yang pertama nih? Yang pertama ada berita soal si Oren yang inisialnya Shopee itu ya. Itu. Kita nggak akan menjelaskan tentang secara detailnya lengkapnya, kita cuman bilang yang Oren itu adalah Oren itu Shopee. Itu yang hijau itu Tokopedia, yang merah jadi ID Pertamina. Pertamina. Nah, yang merah yang Oren aja. Oke, kita cari yang aman, yang Oren aja. Nanti enggak itu Mas makan pecel malahan. Kok bisa? Pecel tapi taplaknya putih. Apa itu? Enggak lah. Oke. Jadi kemarin berita yang hangat itu adalah Shopee melakukan layoff. Layoff tuh aliasnya PHK. PHK ke beberapa karyawannya, ya kurang lebih ada kali 100-an. Kemarin ada yang bilang 3% dari total karyawan, ada yang bilang 2%. Shopee Indonesia ya, bukan Shopee Majalengka. Beda. Jadi Shopee Indonesia. Shopee Indonesia tuh melakukan layoff. Jumlah tepatnya sih kurang tahu lah ya, itu biasanya ya internal sendiri lah, internal private. Tapi gambarannya segitu. Katanya sih, kalau katanya nih dari berita, katanya Mas Erdinal Nata Prawira sebagai Head Public Affair-nya Shopee Indonesia itu menjelaskan memang kondisi ekonomi global menuntut kami untuk lebih beradaptasi setelah mengevaluasi prioritas bisnis agar bisa menjadi lebih efisien. Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat sulit, Mas. Sulit ya. Memang gitu, Bu. Nah, perusahaan tuh ketika mau PHK, Anda kayaknya baru aja merasakan itu. Baru merasakan. Sulit, Mas. Sulit memang, Mas. Sulit. Kita kan juga tidak hanya PHK kan tidak hanya urusan dengan orangnya ya. Harus dengan kita kan juga memikirkan di belakangnya ada siapa saja. Keluarga. Cicilan. Pinjol juga. Kan kita kan juga kan sebagai manusia kan juga nggak semudah itulah melakukan
namanya memutus rezeki orang. Oh, iya. Seperti kan nggak mudah. Itu aja saya baru ngalaminnya belum banyak Mas Budi. Lah ini ratusan. ratusan gitu kan. Gimana cara ngejelasin? Jadi bukan gimmick ya, dia bilang Bukan merasa gimmick. sulit itu bukan gimmick. Bukan ya. gimmick. Memang kondisinya sulit. seperti itu. Betulan emang dia Kondisinya adanya. sulit, jadi. Karena kan ya kalau kita sekarang mungkin ada hubungannya dengan ini ya Mas ya. Ini kan sudah pandemi udah melanda ini. Sebelum pandemi, kemudian ada pandemi kan ada perubahan-perubahan nih, ya kan? Pasti. Perubahan. New normal. Di situ kan muncul berbagai macam bisnis baru, Betul. ya kan? Dan sebelumnya kan mungkin kan biasa kita secara offline semuanya mendadak serba online, jarak jauh, kemudian juga budaya masyarakat, kebiasaan masyarakat juga berubah betul. Kayak gitu. Jadi memang kondisinya memang di tengah yang kayak masa transisi, jadi masih belum pasti. Betul. Memang kayak kalau kita hubungin sama bubble burst gitu, ada hubungannya nggak sih sebetulnya kayak Ya gitu? mungkin ada, karena Bisa kan Shopee jadi, kan salah satu pemain gede Gede. yang di Shopee, Di Shopee kan bayar itu nih Mas. bayar itunya kan Bayar mahal, artisnya larang mahal. loh. Ronaldo loh, Ronaldo. suruh goyang Shopee Ronaldo masih nggak seberapa. Tukul Arwana sampai sakit ya. Nasar Loh. Terus yang Korea ada yang Korea itu aku lupa itu. Blackpink bukan sih? Nggak tahu, ya. lupa. Tapi ada yang Korea Kim Jong Un kayaknya. Beda. Di rudal kapok Mas. Intinya biaya yang dikeluarkan tuh gede. Biaya dikeluarkan gede, pasarnya kan gede tuh. Ininya kan pasarnya gede, meningkat sampai akhir permintaan meningkat, investasi meningkat. Yes. Sampai akhirnya anti klimaks. Ya, betul. Meletuslah namanya bubble burst ya, balon meletus. Nah, bagi teman-teman mungkin ya bubble burst ki opo to masih gitu kan. Iya, jelasin itu. Nah. Intinya tuh kondisi di mana sekarang tuh banyak perusahaan, terutama yang perusahaan yang bergerak di bidang teknologi gitu ya, yang udah gede-gede ini mulai mengerem pengeluaran. Hal-hal yang sebelumnya tidak terlalu prioritas mulai di-cut, dialihkan ke hal-hal yang jauh lebih penting, karena ini sebagai tanda kutip ya, investor juga mulai melihat bahwa iklimnya udah nggak mulai sehat. Betul, iklimnya udah nggak bisa istilah profitable-nya jadinya mulai lari kemana-mana. Gitu. Nah, buat teman-teman mungkin piye sih maksudnya ya mungkin Mas Budi? Intinya itu perusahaan kan ada investor. Nah, investor tuh nggak mau ngeluarin duit di kondisi sekarang ini. Jadi mereka tuh kayak supply modalnya itu dibatasi, sehingga mereka harus banyak melakukan efisien. Betul. Gitu. Nah, misal contoh kalau kita yang pernah kita alami nih, misalnya nggak usah teknologi deh. Misal dulu waktu beberapa tahun lalu lah Mas Budi lah, ada fenomena namanya euforia tanaman kembang, gelombang cinta, jemani. Apalagi sih banyak lah waktu itu. Rondo-rondo ya Mas. Janda bolong. Janda bolong. Dulu kan kalau ingat mungkin Bapak Ibu kalian semuanya bunganya itu kan lagi euforia banget. Dielus-elus, dikasih kapas tiap hari. Dijual jutaan belum tentu dilepas. Ada yang sampai mau tukar tambah sama motor, mobil, nggak dilepas. Pertanyaan sekarang di kondisi sekarang teman-teman, kalian pilihnya mobil, motor, atau kembang itu, gelombang cinta. Nah. Pasti kan sekarang kan pilihnya mobil. Tapi zaman dulu banyak orang yang berpikiran daripada ditukerin mobil, tetap saya pilih kembangnya. Betul. Kayak gitu. Itu yang agak beberapa tahun ke belakang lah. Tapi yang lebih baru lagi, misal Watu Mas Budi. Ake. Zaman dulu diulus-ulus banget aki. Dipamer-pamer ke. Sampai harganya ratusan juta. Betul. Ya kan ratusan juta. Habis itu sekarang ake ya biasa aja. Iya. Kalau bukan orang yang benar-benar kolektor ake, ya anggapnya ake udah jadi barang biasa. Sekarang udah karpe lah di mana aja terserah ditempatkannya di mana. Sekarang wis ora urus. Tapi beberapa tahun ke belakang ya sama kayak kembang-kembang tadi kan. Mau pilih mobil apa ake, pilih aki. Ini ake ada khasiatnya. Ya kan begitu permintaan naik, tiba-tiba meletus, burst, akhirnya anjlok semuanya. Yang dulu ratusan juta mungkin
Mas Budi suruh beli ake sekarang 100.000 aja nggak mau kan? Nggak mau Nggak aku. mau. Ake tidak membuat saya kaya. Nah, kalau dulu mungkin bisa, Dulu mungkin kalau bisa. ada tuyul nih. Ada tuyulnya. Nah, kayak gitulah teman-teman mungkin Iya. fenomenanya. Karena kan dulu sebelum pandemi, sekarang terus pandemi naik, sekarang pandemi agak melandai, meletus lah kayak gitu. Betul. Jadi memang kondisi yang nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari, memang ya berpengaruh banget sama pola hidup masyarakat dan permintaan. Itu baru Shopee. Ada lagi satu Apa tuh? Indosat. Oh, Indosat. Indosat. Kenapa tuh? Namanya masih Indosat Oridu nggak sih? Atau Indosat apa sekarang? Udah enggak. Bukan Lihat dia. sih. Udah ganti nama lagi ya. Indosat itu juga melakukan layoff sama karyawan-karyawannya ya karena kondisi yang lagi nggak stabil ini nih. Jadi memang ini dialami oleh beberapa perusahaan. Sebenarnya nggak cuma perusahaan di bidang teknologi ya. Cuman medianya tuh baru ke sana sekarang. Media baru ke sana. Jadi kalau si oren ada apa disorot, si hijau ada apa disorot. Karena dikit sekarang kan e-commerce Iya, kayak gitu kan sekarang kan. Padahal bisa jadi kayak Unilever, B&G, yang FMCG pun juga kena bisa jadi sebetulnya. juga Bisa terjadi jadi. gitu kan. Cuman yang disorot media gitu baru yang gede-gede ini loh, karena media kan butuh exposure. Betul dong. Karena kalau yang udah yang mainnya beritaannya yang gede-gede langsung Iya meningkat. dong. Kalau Jadi- beritainnya PT Maju Jaya Iya, gitu, iya. di mana gitu tadi kan Beda. ya nggak ada yang mau nonton kan, tapi kalau yang oren-oren langsung. Iya, jadi teman-teman jangan terdistraksi bahwa oh ini cuma terjadi di yang perusahaan teknologi. Enggak. Ini hampir merata teman-teman. Jadi sekarang memang gelombang PHK itu lagi gede-gedenya, tapi juga peluang tetap ada sih. Peluang tetap ada. Tetap ada. Cuman mungkin nggak segede PHK-nya. Betul. Karena efisiensi tadi. Efisiensi. Jadi teman-teman mungkin yang sekarang nonton nih masih posisi fresh graduate atau yang lagi mau lulus, mau cari kerjaan pertamanya, jangan takut lah teman-teman lah, jangan takut. Open hiring itu selalu ada. Perusahaan nge-hire karyawan baru itu tetap ada. Kan perusahaan kan namanya apalagi bubble burst, mereka kan tentunya perlu kayak memikirkan ini nih Mas Budi, mau pindah jasa nggak ya? Atau pindah jualan nggak ya? Pivot namanya. Pivot. Pivot baru tahu saya namanya itu. Namanya pivot. Pivot. Nah, dari situ kan tentunya di situ mereka perlu tenaga-tenaga baru, ide-ide baru. Itu datangnya dari siapa ya? Salah satunya dari teman-teman yang sekarang lagi mau cari kerja. Lagi yang fresh graduate kayak gini kan idenya masih fresh gitu kan. Mereka membutuhkan itu teman-teman. Jadi selalu ada peluang. Nah, ini kalau Indosat itu tuh nama Indosat Oridu Hutchison IOH. Ya itulah. Apa itu? Singkatan Indosat Oridu Hutchison. Iya gitu. Iyoh gitulah. Ya, Iyoh ini katanya dia melakukan PHK terhadap 300 karyawan. Karena ada inisiatif Rijksing, Direktur and Chief of Human Resource Officer Irsyad Syahroni mengatakan inisiatif Rijksing ini didasarkan pada strategi bisnis ke depan dan pertimbangan yang komprehensif. Iya. Dan dia mengatakan Rijksing ini telah berjalan lancar dan 95% karyawan yang terkena dampak sudah setuju. Gitu. Jadi memang proses PHK itu nggak bisa satu pihak dok ya. Ya dua-duanya. Karena di sini kan berpengaruh sama ini juga Mas Budi. Pesangon juga. Pesangon. Iya. Pesangon. Kalau Shopee tadi di berita itu proses ini akan dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah. Karyawan yang terdampak dapat mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tambahan 1 bulan gaji. Nah kalau yang Indosat, ini wah sekali. Gimana itu? Mereka dapat kompensasi, paket yang kompensasi yang ditawarkan kepada karyawan adalah rata-rata 37 kali upah. Bahkan yang tertinggi mencapai 75 kali upah. Wih, langsung bisa buat modal. Gaji pokoknya Mas itu. Gaji pokok. Gaji pokok ya. Gaji pokok. Tapi Jakarta Bang. Gaji pokok 4 juta. 4 juta Bang. Kali aja 70. 280 lebih bahkan. Tapi katanya sih ya. Yang Shopee tadi juga katanya. Yang Shopee tadi katanya 1 bulan doang. 1 bulan. Tapi berarti karyawan yang di PHK itu boleh atau punya hak untuk dapat kompensasi ya? Ya itu memang udah diatur di undang-undang kan sebetulnya kan ada hak kan. Kalau misal ada yang sudah bekerja selama 2 tahun, ada berapa tuh?
Nah, paling nih. enggak tuh. Ini kalau ngelansir dari gajimu nih, Nah, oke. apa saja kompensasi yang berhak diterima oleh pekerja apabila perusahaan melakukan PHK? Oke. Nah, ini pertama uang pesangon. Uang pesangon. Uang pesangon ini digantungkan sama masa kerja. Masa Berarti kerja. ya Oke, masa kerja. Jadi yang teman-teman yang kerja yang 8 tahun ya tidak bisa disamakan dengan yang baru bekerja iya, di bawah 1 tahun. 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun itu 1 bulan 1 upah. bulan upah. Berarti kemungkinan yang di Shopee itu kebanyakan yang di layoff adalah yang baru-baru dong. Bisa jadi, tapi kita nggak tahu Kita tuh. tahu. Itu Tapi kan kalau dari internal. beritanya tadi ya, dia Dari bilang satu beritanya, upah gaji satu berarti upah gaji kemungkinan di bawah 1 di bawah tahun. 1 tahun bisa jadi. Bisa jadi kan gitu. Bisa jadi. Karena kalau dari undang-undangnya, kalau udah masa kerja 1 tahun tuh 2 bulan upah. 2 bulan upah, kemudian 3 2 tahun, 2 itu tahun, 3 tahun berarti plus 1-in dari masa kerjanya. Oke, 8 tahun berarti 9 bulan 9 bulan. atau 9 tahun upah. 9 bulan. Iya kan? Gimana sih? Iya 9 bulan. 9 bulan. Masa 9 tahun. 9 tahun gaji. Asik gitu. Iya, kayak ini kan pensiun. Pensiunan. Iya. Ya, bisa jadi. Seperti Anda Oh, tidak. dihidupi negara. Oh, beda dong. Ya kan ya semuanya kan dihidupi negara kan, fasilitas dari Kamu negara. tidak? Fasilitas kan dari negara juga. Tidak. Oh, iya dong. Tidak. Iya. Saya merasa dihidupi negara setelah dapat BSU. Waduh. Ya, Bang. Pemerintah aku padamu. Padamu. Kami mendukung pemerintah. Terima kasih pemerintah. Biar dapat lagi tahun depan. Oke, jadi kan kita kalau dikasih kan jangan lupa bilang Makasih. Yang belum dikasih ya ya, semangat lah. Ya, semangat apaan? Pemerintah tuh dikasih. tahu kok mana yang berhak, mana yang tidak. Betul. Kan Ya, seperti gitu. kami kan ya. Seperti kita kan- kami kan Anda tahu Ya. kami sangat spiritual. Spiritual. Kami kan pakai baju koko, peci. Pemerintah tahu yang baik yang buruk. Betul. Saya aja tadi habis pulang nyinom loh. Langsung ke sini, langsung ke studio dipanggil sama ini kan krunya kan syuting ya. Bentar masih nyinom gitu. Masih angkat botol sosro gitu. Lagi gini-gini ditelepon. Ayo syuting gitu. Terlihat sekali ya kalau kami di desa ya. Ya betul. Nah, selain pesangon juga dapat uang penghargaan masa kerja. Itu ketentuannya kalau dia yang dapat ya sudah di atas 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Jadi kalau sudah 3 tahun itu dapat 2 bulan gaji. Oke. Kalau 6 tahun, oh dia di per 3 Mas. 3, 6, 12, 15 seperti. Jadi 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun. Jadi kalau 3 sampai 6 tahun itu 2 bulan. 6 tahun sampai 9 tahun itu 3 bulan, 9 tahun sampai 12 itu 4 bulan. Kayak gitu. Tinggal dihitung aja. Buat kalian yang mau bikin masalah dan biar di PHK, coba dihitung dulu deh. Saya di sini tuh udah berapa lama? tahun. Berapa tahun? Gitu. Kira-kira saya nanti dapat pesangonnya berapa, penghargaannya berapa. Coba dihitung. Kalau rugi, mending gak usah. Ya kan kondisinya gitu. Harus nunggu 24 tahun dulu. Sama yang terakhir adalah uang pengganti hak. Pengganti hak. Ini berupa cuti tahunan yang belum diambil. Oh,